Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Galuh Pandu dan inilah Sindo Malam selengkapnya. Tega pemirsa, seorang oknum polisi aktif menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg. Usai menganiaya ibu kandungnya, pelaku sempat berusaha melarikan diri. Jenazah Herlina Sianipar, 61 tahun, dibawa ke RS Polri Kramat Jati dari RS Kedari usai meninggal dunia di tangan anak kandungnya sendiri, yang merupakan anggota Polri aktif bertugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya. Anak kandung dari Herlina Sianipar yang bernama Nixon Pangaribuan, 41 tahun itu, tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dengan tabung gas 3 kg. Di sebuah warung sekaligus yang dijadikan rumah tinggal. Kejadian itu diketahui salah seorang warga yang hendak berbelanja. Saat kejadian, tiba-tiba pelaku mendorong ibunya sendiri hingga terjatuh dan memukulnya menggunakan tabung gas sebanyak 3 kali. Korban yang mengalami luka parah pada bagian kepala meninggal dunia di lokasi. Usai menganiaya ibu kandungnya hingga tewas, pelaku sempat kabur hendak melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil pick-up. Pelaku merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya. Pelaku dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan Satreskrim Polres Bogor beserta tim Reskrim Polsek Cilengsi di sebuah kedai kopi di Cilengsi. Setelah mengamankan yang bersangkutan, kami lakukan tindakan tegas, lalu pidananya kami yang melaksanakan, karena yang bersangkutan adalah anggota dari Polres jajaran Polda Metro Jaya. Penyelidikan kami selaras dengan apa yang dilakukan oleh Propam Polda Metro Jaya, sehingga kami tidak main-main dan kami akan melaksanakan penyelidikan ini secara transparan. Apalagi ini menyangkut ibu kandung. Ibu kandung yang melahirkan kita wajib kita lindungi. Jadi tunggu, kami akan sampaikan ini dirilis. Kami masih tetap berkoordinasi dengan Propam Polda Metro Jaya. Pidananya kami akan laksanakan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, dan kami akan gunakan pasal yang terberat. Untuk kode etik akan dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Sementara itu, Polres Bogor kini masih menyelidiki penyebab pasti terduga pelaku yang tega menganiaya ibu kandungnya sendiri. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus Cilandak, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti dari hasil olah TKP, serta keterangan 6 saksi yang telah diperiksa. Dalam kasus ini, tersangka akan dijerat pasal berlapis, mulai dari pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita dalami, kemudian kita sudah mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian dari yang diduga melakukan juga anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Sementara dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam kondisi stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka. Saat ini masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk bisa dimintai keterangan.
Sementara itu, usai kejadian dan mengamankan pelaku, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dalam olah TKP, polisi menerjunkan tim Inafis. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Sebelumnya, warga perumahan Taman Bona Indah, Cilandak, Jakarta Selatan dihebohkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh remaja di bawah umur terhadap ayah dan neneknya. Kedua korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah di ruang tamu rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Usai proses otopsi, ayah pelaku langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman keluarga Bogor. Sementara RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Setelah beberapa waktu lalu berada di tahanan Polres Jakarta Selatan, kondisi MAS kini sudah membaik. Pelaku mengaku menyesal atas perlakuannya tersebut dan sempat menanyakan kondisi ibunya yang saat ini dirawat di rumah sakit. Kondisi MAS, pelaku pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan mulai membaik. Hal ini diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Ade Rahmat Ibnal. Kini pelaku juga sudah bisa diajak berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dari penyidik. Pelaku juga sempat menanyakan kondisi ibunya yang masih dirawat di rumah sakit. Jadi kondisi Ananda A ini ya sudah mulai stabil dari mulai hari kemarin. Sekarang dia sudah bisa diajak bicara, ya, menjawab pertanyaan, sudah bisa senyum, ya. Tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Menteri, ya. Ya, dia sendiri mempertanyakan, ya, bagaimana kondisi ibunya. Ya, dia sangat menyesal, ya, dengan kejadian ini. Selain itu, dalam proses penyidikan pihaknya juga akan melibatkan pendampingan psikolog anak, beberapa ahli, dan apsifor untuk memastikan hak penanganan hukum pelaku terpenuhi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Khoiri Fauzi mengungkap MAS sangat menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikan Arifah usai menjenguk MAS di Mapolres Metro Jakarta Selatan sore kemarin. Menteri Arifah mengatakan kedatangannya ke Mapolres Jakarta Selatan untuk mengunjungi MAS, terduga pelaku pembunuhan ayah dan neneknya, serta memastikan perlindungan terhadap anak yang berurusan dengan hukum berjalan dengan baik. Usai menemui MAS, Arifah mengungkapkan remaja 14 tahun itu mengaku sangat menyesali perbuatannya. Namun soal motif belum bisa digali lebih dalam. Kementerian PPPA akan terus mendampingi MAS selama proses hukum dan juga mendampingi ibu MAS yang kini mengalami trauma berat. Kalau saya tadi melihat sebagai seorang ibu, saya bisa membaca bahwa Ananda ini baik. Sangat baik kalau menurut saya. Cuman kita belum tahu kenapa bisa terjadi sesuatu seperti ini. Kita tunggu saja, ya. Mudah-mudahan ini sebagai momen untuk introspeksi kita semua. Saya juga jadi belajar, oh ternyata kita punya anak ini juga tidak semudah yang dibayangkan, gitu. Jadi keterbukaan, komunikasi, gitu. Itu yang menjadi prioritas, ya, pengasuhan pola asuh di keluarga. MAS tersangka kasus pembunuhan anak dan pembunuhan ayah dan neneknya masih terus menjalani pemeriksaan. Sejumlah saksi juga ikut diperiksa, diantaranya dari pihak sekolah. Dari hasil pemeriksaan, pelaku dalam kesehariannya dikenal ramah dan pintar. Ini lagi berlangsung dari tadi pagi sampai saat ini. Kemudian tadi juga dari Ketua
kepala sekolah, kemudian juga dari guru BP serta dari Dewan Guru dari SMA, di mana anak yang berkonflik dengan hukum datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dan bertemu. Itu yang bisa saya update. Bu, berarti pemeriksaan forensiknya di sini ya, Bu? Iya, betul. Ya, lagi berlangsung sekarang. Jadi dari tadi pagi anak yang berkonflik dengan hukum lagi dilakukan pemeriksaan. Bu, setelah pemeriksaan forensik ini apa akan dipindahkan ke safety house atau seperti apa? Iya, betul. Jadi nanti kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara, ya. Untuk kondisinya sekarang masih sudah stabil, ya. Dari yang kemarin yang kita lihat bersama masih shock, ya, dari kejadian setelah penyerahan. Hari ini sudah stabil, ya, sudah bisa kita mintain keterangan tentunya. Motifnya masih didalami. Oleh karena itu dari psikologi forensik masih mendalami, ya, sampai saat ini. Bu, penetapan sendiri, Bu, ditahan nggak, Bu? Untuk penetapan sudah menjadi tersangka, ya. Maksudnya didakwa penahanan atau tidak? Iya, karena ingat Dititip, ya. Kalau di bawah umur itu kita hanya 2 ketentuan, yaitu kembali ke orang tuanya atau dititipkan. Nah, oleh karena itu kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara, ya. Uang untuk dikembalikan ke orang tuanya masih ada, Bu, kalau misalnya dimaafkan. Ya, ini dari kita, dari penyidik, wewenangnya nanti sudah berkoordinasi dengan lembaga, sudah harus dititipkan di lembaga penitipan anak sementara. Bu, ada berapa psikolog yang dilibatkan dalam pemeriksaan? Hari ini ada 2. Ada 2 orang. Bu, motif yang beredar di media sosial bahwa sang anak mendapat tekanan dari orang tua. Peristiwa pembunuhan ayah dan nenek di Lebak Bulus, Jakarta Selatan membuat miris banyak orang. Apalagi terduga pelaku MAS dikenal sebagai sosok yang baik dan juga berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS sudah menginjak kelas 1 SMA lewat program akselerasi. Peristiwa penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan pelaku anak MAS terhadap orang tua dan neneknya di rumahnya kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan meninggalkan misteri terkait motif. Pasalnya, sejumlah informasi di sekitar tempat tinggalnya pelaku dikenal sebagai sosok pendiam dan anak berprestasi. Di usianya yang masih 14 tahun, MAS masuk dalam kelas akselerasi di kelas 10 atau 1 SMA. Menurut penjual bakso yang menjadi langganan keluarga MAS, pelaku dikenal sebagai anak yang ramah, sopan, dan rajin beribadah ke masjid. Tapi kadang-kala itu beli bakso ke saya. Tapi beli ini orangnya baik. Jadi keluarga ini keluarga baik semua. Anaknya baik, sama siapapun santun, nggak pernah punya kata-kata yang kasar, yang ini nggak ada. Dia pendiam, dia juga suka olahraga, lari komplek. Sering ketemu, kadang-kadang kan beli bakso saya di depan sekolah. Tidak hanya pelaku anak MAS yang dikenal baik oleh tetangga, nenek pelaku yang menjadi korban tewas dikenal sebagai sosok yang ringan tangan kepada tetangga. Nenek RM juga aktif di lingkungannya dengan terlibat dalam kepengurusan di Dewan Kesejahteraan Masjid serta paguyuban di perumahan. Hal tersebut disampaikan oleh seorang ustadz yang merupakan guru korban RM dalam prosesi pemakaman di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Sementara korban APW dikuburkan di pemakaman keluarganya di Bogor, Jawa Barat. Beliau kesehariannya itu aktif di Masjid Falah Mona Indah, Taman Mona Indah. Beliau juga sebagai pengurus masjid, bidang kematian. Juga dengan warga yang lain, beliau luar biasa baiknya dan ringan tangan untuk membantu dan menolong sesama. Sementara itu, dari hasil tes urin pelaku, anak terkait penggunaan zat adiktif narkotika yang dilakukan polisi, hasilnya negatif. Tim Liputan melaporkan. Salah satu perwakilan keluarga besar dari korban pembunuhan di Bona Indah, Jakarta Selatan mengungkapkan pelaku pembunuhan di Bona Indah dibesarkan di keluarga yang hangat. Ia menyebut pelaku anak memiliki hubungan yang cukup dekat dengan ayahnya.
Negatif sama sekali nggak ada. Di sini tuh rumah yang hangat begitu ibaratnya. Kalau kesini pasti isinya ketawa-ketawa ceria pokoknya. Terus kan kayak tiba-tiba pas hari Sabtu itu dengar berita begitu, saya benar-benar shock sih gitu. Kalau terduga pelakunya sendiri ini Bapak melihatnya sebagai sosok anak yang seperti apa sih Pak? Kalau sosok anak ini sebenarnya pendiam ya, agak pendiam sebenarnya. Cuma dia berbaur dengan sepupunya, main bareng tuh akrab gitu. Terus kan akademisnya juga pintar gitu kan. Ya kayak anak-anak pada umumnya lah. Beralih ke kasus lain, pemirsa, Polda NTB menegaskan Agus Buntung, pria penyandang disabilitas, jadi tersangka pelecehan seksual dan bukan pemerkosaan. Penetapan status tersangka terhadap Agus dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Penetapan tersangka pemerkosaan oleh Polda NTB terhadap pemuda penyandang disabilitas menjadi sorotan publik. Polda NTB menegaskan peristiwa terjadi bukanlah kasus pemerkosaan, melainkan kasus pelecehan seksual. Yang kalau rekan-rekan tahu sempat viral disabilitas yang menjadi tersangka, hari ini kita masukkan rilis. Jadi tindak pidananya adalah bukan pemerkosaan, gitu ya. Jadi bukan pemerkosaan, akan tetapi ini adalah pelecehan seksual fisik. Gitu. Jadi sebuah ini yang berbeda. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB menambahkan penetapan tersangka Agus sudah berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Korban pelecehan seksual mengaku mendapatkan tekanan dari pelaku. Motifnya sama, jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah, sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Sementara itu Agus sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual dalam kasus ini membantah melakukan perbuatan tersebut. Dirinya merasa dijebak oleh korban atau pelapor. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Penetapan Agus sebagai tersangka kasus pelecehan seksual mahasiswi di NTB menimbulkan pro kontra. Hal ini lantaran Agus tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Ia diduga mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Seperti itu. Kemudian ada ancaman-ancaman yang psikis kepada korban dan segala macam. Itu awalnya juga karena korban melihat ke arah utara tadi, kemudian pelaku mengulik-ulik terkait pribadi korban. Karena ketika korban melihat ke arah utara, korban tiba-tiba menangis. Kemudian karena korban menangis, ada kesempatan itu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menanyakan background atau masa lalu korban. Sehingga pelaku mengajak korban ke arah belakang teras Udayana. Nah, di sanalah terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Selain mengantongi 2 alat bukti, polisi juga mendapatkan keterangan dari 5 orang saksi. Mereka adalah teman korban yang mengetahui kejadian tersebut. Polisi juga sempat mengungkap Agus nekat melakukan hal itu karena dalam pengaruh judi dan minuman keras. Meskipun Agus tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya, ia menggunakan bagian tubuh yang lain. Dan hal ini juga dibenarkan oleh psikolog forensik Reza Indragiri. Di NTB ini sudah barang tentu harus diinvestigasi oleh polisi ya.
Tapi kalau kita bicara secara umum dengan pertanyaan apakah memungkinkan penyandang disabilitas melakukan ruda paksa, jawaban saya adalah mungkin. Kenapa? Karena barangkali sebagian kalangan yang menganggap bahwa itu tidak mungkin, itu lebih dikarenakan mereka berimajinasi tentang adegan pemerkosaan. Ada tangan pelaku yang mencengkram tangan korban, dan aktivitas-aktivitas fisik yang sifatnya intimidatif lainnya terhadap korban. Padahal esensi kekerasan seksual, khususnya esensi ruda paksa, bukan pada aktivitas fisiknya, tapi justru bermula dari adanya siasat psikologis yang dilancarkan oleh pelaku terhadap korbannya. Karena keadaan saya seperti ini. Meski polisi tidak menahan Agus akibat perbuatannya, namun Agus diduga melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Agus membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ia mengaku dengan kondisi fisiknya yang terbatas, tak mungkin bisa melakukan perbuatan pelecehan seksual. Awalnya saya ditetapkan menjadi tersangka itu karena saya dituduh memperkosa atau melakukan kekerasan seksual, Bu, gitu. Sedangkan diri saya ini masih dirawat sama orang tua, tidak bisa sendiri, tidak bisa ngapa-ngapain, dan semua tergantung sama orang tua. Tidak mungkin sampai sampai gitu, Bu. Sedangkan saya tidak bisa apa-apa, Bu. Terserah saya kaget. Dan saya memohon kepada masyarakat Indonesia, dunia ini atau lingkungan Indonesia ini untuk membantu dia biar dia bisa selesai, dan untuk kasus ini biar tidak lagi biar bisa kerja. Saya kuliah semester 7, Bu, gitu. Baik. Dan sekarang saya kuliah tidak dikasih keluar, dan saya memohon kepada Presiden Prabowo yang terhormat agar bisa membantu dia yang ingin ketemu sama Bapak, meluangkan waktu saya dan memberikan kesenian saya. Juga saya sangat sedih begini, Bu, memohon biar cepat bisa selesai gitu. Saya capek di rumah, tidak boleh kemana-mana gitu. Saya sedih sekali, Bu, gitu. Berawal saya dari kampus, jalan mencari makan gitu. Nah, setelah itu saya tolong diantar pulang, tetapi saya di lain tempatnya jalan itu, Bu, gitu. Nah, sehingga saya terjadilah ditunjukkan saya memperkosa. Sedangkan itu saya kayak gini tidak bisa ngapa-ngapain, buka celana sendiri tidak bisa, buka baju tidak bisa gitu. Sedangkan kita sama ceweknya ini tidak ada masalah apa-apa, Bu, gitu. Kok tiba-tiba saya diginiin gitu, membuat saya sedih, Bu. Berbeda dengan Agus, pendamping hukum korban pelecehan mengaku korban justru mendapat tekanan dari Agus. Bahkan pengakuan keterbatasan Agus dibantah karena Agus masih bisa melakukan banyak hal meski dengan kondisi disabilitas. Framing-framing yang dijelaskan atau yang diutarakan oleh pelaku itu berbanding 100% terbalik dengan apa yang keterangan yang kami dapatkan kepada korban. Itu tentunya bahwa yang dibilang pelaku yang di framing di dalam di media sosial segala macam, bahwa dia tidak bisa menggunakan baju sendiri, celana sendiri, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Faktanya yang kami temukan bahwa pelaku itu sangat produktif untuk menjalankan aktivitasnya. Misalnya contoh, dia bisa menggunakan sepeda motor yang tentu dimodif dan segala macam, menggunakan kakinya, dan kemudian bisa memainkan alat-alat seni dan segala macam, dan bisa makan dengan kakinya. Nah, itu sangat produktif yang kami lihat. Kemudian framing yang dibawa, yang kronologi yang dijelaskan oleh pelaku di media sosial itu tidak benar adanya. Pada saat waktu itu mau berteriak, ya, bukan hanya ingin, tapi mau berteriak, tapi si pelaku itu mengutarakan bila kamu berteriak maka akan didengar oleh khalayak orang yang di luar kamar. Bila akan didengar oleh orang yang di luar, maka kita akan dinikahkan. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti itu membuat si korban takut, kemudian tidak berteriak lagi kayak gitu. Ramai usulan institusi Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sino Malam.